Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Kembali lagi di Media Aparatur. Izin untuk menyampaikan informasi masih seputar perpal ijazah bagi Bapak Ibu yang honorer, terutama yang belum ASN dan belum PPG, karena ijazah ini sebagai bentuk yang mutlak ya, karena terintegrasi dengan beberapa server. Jadi untuk yang ijazah atau perpal ijazah harus benar-benar terkonfirmasi ya. Ini saya tunjukkan di info GTK ijazah yang perlu dikonfirmasi, khususnya bagi Bapak Ibu yang belum ASN dan belum PPG. Nah, di sini Bapak Ibu silakan masuk ke Google, pencarian klik aja info GTK ya, cari. Kemudian di sini paling atas info.gtk.kemdikbud.go.id, Bapak Ibu klik. Kemudian sudah di halaman awal login, kemudian Bapak Ibu masukkan yang sesuai ada di monitor ya, kemudian masuk. Nah, kalau Bapak Ibu yang belum P3K, ini nanti ada yang namanya pengecekan data individu sebagai syarat pendaftaran seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2024. Nah, kemudian di sini klik tombol berikut untuk menampilkan data Anda terkait seleksi P3K berdasarkan Dapodik. Nah, ini khusus yang belum ASN, nanti akan muncul seperti ini. Ini berdasarkan data Dapodik. Bapak Ibu klik ya. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk mengecek sendiri atau memverifikasi sendiri. Pertama, Bapak Ibu cek menggunakan Dukcapil, data Dukcapil baik itu NIK dan status ya. Nah, kalau sudah tidak ada masalah dan sesuai Dukcapil, berarti tinggal skip ya. Nanti ada tulisan tercatat valid Dukcapil. Nah, kalau misalnya ada masalah di NIK-nya, berarti Bapak Ibu harus menghubungi operator untuk masuk dan mengakses perpal PTK. Yang kedua, di sini ada program studi ijazah. Program studi ijazah ini sebelumnya Bapak Ibu sudah memverifikasi di info GTK dan memverifikasi juga di Dapodik masing-masing. Kalau misalnya sudah ada status perpal valid ya, kemudian jenisnya menggunakan API, maka di sini Bapak Ibu sudah aman atau sudah tidak ada masalah. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang belum ASN dan belum PPG atau belum menerima serdik, ini nanti di sertifikat pendidik akan ditemukan belum bersertifikat pendidik atau data sertifikat tidak valid karena Bapak Ibu belum sertifikasi ya. Kemudian di sini ada keterangan pelamar pendataan non ASN BKN yang aktif pada Dapodik sebagai guru di sekolah negeri. Nah, kemudian ada catatan untuk aktif Dapodik dari masa kerja 2 tahun ke belakang ya. Misalnya dari 2023, kemudian terakhir TMT-nya itu 2024. Intinya dari tahun 2022 Bapak Ibu harus aktif karena sebagai salah satu syarat untuk mengikuti P3K. Ini saya blur ya karena data pribadi guru tersebut. Nah, kemudian di riwayat pendidik atau riwayat Dapodik. Riwayat Dapodik ini berdasarkan dari pangkalan data Dapodik ya. Jadi ketika Bapak Ibu mengajar di sekolah induk, nanti yang akan terpakai adalah SK kepegawaian Bapak Ibu. SK kepegawaian bagi Bapak Ibu yang misalnya sebagai tenaga teknis atau TU, itu nanti diambilnya itu sistemnya dari SK kepegawaian dan akan secara otomatis muncul di riwayat Dapodik. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya sebagai guru, nanti diambilnya dari TMT SK guru ya. Nanti akan muncul di sini. Mungkin itu saja untuk penjelasan pengecekan data individu. Seperti yang saya bilang di awal, ini untuk pengenalan untuk Bapak Ibu yang baru membuka info GTK, kemudian belum ASN dan belum mengikuti PPG. Saya akan tunjukkan mengenai perpal ijazah ya. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai salah satu syarat
mutlak mengikuti PPG dan P3K, Bapak Ibu harus mengirimkan konfirmasi. Nah, kalau konfirmasinya masih muncul, berarti Bapak Ibu silakan lakukan lagi. Nah, di sini ada salah satu kasus ya, di mana kasus tersebut guru tersebut ini statusnya sudah terverifikasi berdasarkan pemadanan data dengan Predikti. Ini sebatas pemadanan data dikti ya, yang dari kampusnya gitu ya, dengan ijazah yang Bapak Ibu miliki dan diinput Dapodik. Ini hanya sebatas itu. Namun Bapak Ibu juga perlu mencentang ini. Jadi Bapak Ibu harus, kalau misalnya belum dicentang dan Bapak Ibu belum P3K, Bapak Ibu silakan gunakan untuk melamar P3K. Nah, kemudian yang PPG silakan dicentang lagi sebagai bentuk Bapak Ibu menggunakan ijazah ini untuk PPG, dan di sini silakan klik konfirmasi Bapak Ibu. Nah, untuk notifikasi berhasil atau tidaknya itu tidak muncul ya. Jadi kalau jaringannya normal, jaringan internetnya normal dan lancar, nanti secara otomatis akan terkirim. Tapi kalau misalnya tidak normal, nanti ketika Bapak Ibu buka lagi di hari berikutnya, itu nanti akan muncul seperti ini lagi, berarti belum terkirim konfirmasinya. Nah, kita coba klik satu lagi Bapak Ibu. Nah, di sini berarti Bapak Ibu sudah mengirim. Intinya kalau tidak ada tombol konfirmasi, berarti Bapak Ibu sudah mengirimkan bentuk konfirmasi ijazah ini. Tapi kalau masih sudah seperti ini ya, tidak bisa diklik lagi dan sudah hilang konfirmasinya, berarti Bapak Ibu sudah aman atau sudah menggunakan ijazah ini untuk melamar P3K dan seleksi PPG. Ini kadang kalau yang sudah verifikasi pun, yang sudah perpal ijazah pun masih muncul ya yang tombol itu. Silakan di-share dan kasih tahu yang lain ya. Ini sebagai nilai ibadah Bapak Ibu, supaya teman-teman yang lain belum menekan tombol konfirmasi sampai seperti ini ya, kira-kira sampai seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah beres. Nah, silakan Bapak Ibu, silakan untuk diinformasikan ke grup atau ke yang lain. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, silakan klik tombol subscribe, like ya, kemudian nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar literasi digital tentang ASN ya tentunya. Silakan Bapak Ibu ditanyakan, barangkali ada pertanyaan atau yang masih belum paham, silakan tuliskan di kolom komentar. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.